G11230075. Perkenalkan, nama saya M. Hilmi Zakban, G11230074. Perkenalkan, nama saya Felina TV Maharani dengan NIM G11230041. Perkenalkan, nama saya Gata Anggelia dengan NIM G1112300077. Oke, itu merupakan anggota kelompok kami mengenai rancangan TI sertifikat. Oke, sebelumnya saya akan memastikan apakah sudah dibuka. Sudah. Kak Felina. Sudah. Oke, terima kasih. Oke, next. Yang apa itu manajemen layanan teknologi informasi? Yaitu manajemen layanan TI adalah serangkaian proses yang bekerja sama untuk memastikan kualitas layanan TI berdasarkan tingkat layanan yang disetapkan dengan guna. Nah, tujuan ITSM adalah memberi beberapa aspek daripada berobat pada aspek teknis seperti mengembangkan dan mengukur efisiensi operasional dalam memberikan solusi dan bagaimana mengelola sistem untuk mencapai harapan yang diinginkan, yaitu dengan mengukur prosesnya. Nah, di sini ada tujuan dan lingkup perancangan layanan mengenai sertifikasi atau akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu nanti silakan. Nah, di sini ada tujuan utama perancangan layanan, membuat rancangan layanan TI baru atau perubahan layanan TI yang telah ada sebelumnya. Cakupan perancangan layanan menyediakan paduan agar layanan TI yang akan disediakan sudah benar-benar memenuhi kebutuhan bisnis saat ini serta kebutuhan pada masa mendatang. Termasuk di dalamnya seperti proses-proses manajemen layanan TI, teknologi, hukum, atau kebijakan. Itu merupakan tujuan dan lingkup perancangan layanan TI sertifikat. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa fungsi dalam yang TI dan ada rancangan aspek primer start. Nah, di sini akan dijelaskan oleh temannya, yaitu Kak Felina. Silakan. Sini 4P dalam MLTI. Yang pertama adalah people, yaitu memastikan kesiapan sumber daya manusia internal perusahaan atau staff, serta eksternal perusahaan atau pelanggan. Dan memastikan apakah struktur organisasi sudah mendukung manajemen layanan atau belum. Lalu yang kedua ada proses, yaitu memastikan apakah proses-proses kegiatan dan peran manajemen layanan TI telah didesain menggunakan sahih dan sesuai dengan kebutuhan serta sudah terdokumentasi. Selanjutnya ada produk, yaitu memastikan apakah buat mengimplementasikan proses-proses secara efisien serta efektif membutuhkan perangkat tertentu. Lalu yang terakhir ada partner, yaitu memastikan apakah komponen sistem layanan TI apa saja yang membutuhkan dukungan pihak ketiga. Pemasok mempunyai kompetensi layanan yang tepat sesuai kebutuhan layanan TI, mengkomunikasikan serta memastikan kebutuhan dukungan layanan. Lalu rancangan 5 aspek primer atau STEM. Yang pertama ada service solution, yaitu fungsional-fungsional layanan TI baru yang ditawarkan serta analisis kebutuhan versus keterbatasan sumber daya serta kemampuan yang dimiliki penyedia layanan dan pelanggan. Lalu yang kedua ada tools dan sistem, yaitu penentuan aplikasi serta teknologi apa yang perlu diadakan buat mendukung dan mengotomasi proses-proses layanan baru. Yang ketiga ada proses service design yang diperlukan untuk merancang transisi dan mengoperasikan dan menaikkan layanan. Yang keempat ada measurement, yaitu metode-metode serta ukuran-ukuran unjuk kerja layanan, arsitektur, dan komponen-komponen pendukung serta proses-prosesnya. Yang terakhir adalah arsitektur yang diperlukan untuk menyediakan layanan baru yang wajib kompatibel menggunakan arsitektur yang sudah ada. Oke, terima kasih. Itu merupakan fungsi dalam MLTI dan rancangan aspek primer, yaitu start. Nah, oke, next. Nah, di sini ada sebuah layanan TI yang akan digunakan untuk mendukung proses apa aja yang ada dalam layanan usaha perancangan TI. Itu akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Kak Gata. Silakan. Kak Gata, silakan. Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai proses-proses pada layanan usaha, perancangan layanan TI. Yang pertama, harus memahami proses-proses bisnis yang ada yang akan didukung oleh layanan TI agar layanan TI sudah benar-benar memenuhi apa yang dibutuhkan bisnis. Layanan TI wajib menjawab kebutuhan proses usaha. Yang kedua, mengidentifikasi serta menentukan komponen sumber daya yang dibutuhkan layanan TI yang meliputi infrastruktur teknis berasal layanan. Lalu lingkungan teknis pendukung sistem seperti
AC, listrik, dan lain-lain, serta software pendukung dan data. Terima kasih itu. Yaitu pendukung perencanaan usaha perancangan di next. Nah, di sini ada proses dalam perancangan layanan teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kak Yaki. Silakan. Mic check mic. Silakan. Proses perancangan teknologi Minahitil yang melibatkan beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan layanan yang efektif dan efisien. Berikut tahapan utama dalam perancangan layanan TI berdasarkan ITIL. Yang pertama, ada perancangan layanan atau service design. Yang kedua, manajemen katalog layanan. Yang ketiga, manajemen tingkat layanan, service level management. Yang keempat, manajemen keberlanjutan layanan TI atau IT Service Continuity Management. Yang kelima, manajemen risiko, risk management. Yang keenam, ada manajemen kapasitas, capacity management. Yang ketujuh, manajemen ketersediaan atau availability management. Dan yang terakhir, ada manajemen keamanan informasi, informasi security management. Oke, terima kasih. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada prosesnya atau informasinya, yaitu mengenai 8 proses berikut, yaitu akan dijelaskan oleh saya dulu, yaitu yang pertama itu perancangan layanan set, yaitu di mana mengidentifikasi persyaratan layanan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan tinggal. Yang kedua ada pengembangan solusi desain, yaitu pengembangan suatu solusi desain yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti teknologi, infrastruktur yang lunak dan serta proses manajemen dan operasional. Nah, yang ketiga itu ada pembuatan rencana implementasi dan operasional untuk memastikan bahwa layanan yang dihasilkan dapat dioperasikan kelola di perusahaan SD. Dan yang kedua, proses kedua yaitu manajemen katalog layanan, yaitu service katalog management, di mana bertanggung jawab mengelola service katalog, memastikan seluruh informasi di dalamnya dan agar selalu terupdate. Nah, yang tiga itu ada manajemen tingkat layanan service, yaitu service level management. Nah, di mana bertanggung jawab merumuskan dokumen kesepakatan antara layanan teknis serta memastikan standar layanan dan tersebut. Nah, yang keempat ada manajemen keberlanjutan layanan teknis, yaitu IT Service Continuity Management. Nah, di mana pengembangan rencana pemulihan untuk memastikan bahwa layanan teknis dapat dipulihkan dan dioperasikan kembali setelah terjadinya gangguan. Nah, yaitu ada manajemen risiko atau risk management. Nah, di mana untuk menurunkan risiko pilihan layanan yang signifikan saat ini menyangkut analisis hulu bisnis dengan bertanggung jawab mengidentifikasi termenilai dan mengontrol yang akan menurunkan banyak. Nah, dan yang terakhir ada manajemen kapasitas atau capacity management, di mana mendokumentasi dan mengolah informasi mengenai layanan teknis yang tersedia dan harus menyangkut informasi tentang fitur, manfaat dan persyaratan penggunaan layanan serta tingkat pelayanan. Nah, ada manajemen kebijakan atau accountability management, di mana mengevaluasi, menganalisis dan sistem merencanakan pengurangan dan meningkatkan semua aspek penggunaan layanan. Dan selanjutnya ada manajemen keamanan informasi atau information security management, di mana mengevaluasi imunitas, kerahasiaan dan ketersediaan data. Hal ini menekankan pada ketersediaan keselamatan di seluruh operasi layanan, bukan hanya sebagai cara untuk menjaga kerusakan pada layanan setelah operasi berakhir. Nah, itu termasuk proses yang ada dalam perancangan teknik. Nah, di sini ada peran dalam perancangan teknologi informasi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Agatha Nugraha. Ada beberapa peran dalam perancangan layanan teknologi informasi. Yang pertama ada service owner. Ini bertanggung jawab pada penyediaan layanan TI tertentu dengan standar layanan eksklusif. Dua, ada application analyst. Bertanggung jawab merancang aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk sebuah layanan TI, meliputi spesifikasi teknologi, arsitektur, software, dan struktur data. Berikutnya ada technical analyst. Bertanggung jawab dalam merancang sistem serta komponen-komponen infrastruktur yang diperlukan sebuah layanan.
Lalu ada IT Service Continuity Manager, bertanggung jawab dalam mengelola risiko-risiko yang bisa berdampak, berfokus terhadap layanan-layanan TI. Yang terakhir ada Supplier Manager, bertanggung jawab memastikan kontrak-kontrak yang telah dibuat menggunakan supplier dapat mendukung pemenuhan kebutuhan bisnis dan memastikan semua supplier memenuhi komitmen yang telah disepakati pada kontrak. Oke, terima kasih. Itu merupakan penelitian dalam perancangan teknologi informasi. Oke, next. Selanjutnya, ada implementasi perancangan layanan teknologi informasi. Demikian akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kak Jaki. Silakan. Implementasi perancangan layanan teknologi informasi atau service design. Di SMA Negeri 22 Palembang memanfaatkan layanan teknologi informasi dengan domain service design untuk penerimaan siswa baru yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses-proses terkait dengan PPDB, yaitu pada saat melakukan rekrutmen penerimaan siswa baru diperlukan sistem untuk proses penerimaan tersebut. Oke, implementasi perancangan layanan teknologi dari Oke, next. Nah, di sini ada kesimpulan mengenai apa sih perancangan layanan teknologi dari akan dijelaskan oleh teman saya, itu Kak Verina. Silakan. Jadi sesuai pembahasan yang telah dijabarkan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu IT Service Management atau manajemen layanan TI didefinisikan sebagai suatu serangkaian proses yang bekerja sama untuk menjamin kualitas layanan TI. Lalu, untuk cakupan perancangan layanan TI menyediakan panduan agar layanan TI yang akan disediakan dapat memenuhi kebutuhan bisnis saat ini serta kebutuhan pada saat mendatang. Termasuk di dalamnya ada proses-proses manajemen TI, teknologi hukum, kebijakan, dan secara awam, aktivitas perancangan layanan meliputi rancangan 5 aspek primer, yaitu STEM, di mana STEM itu rancangan service solution, tool system, proses, service design, measurement, dan arsitektur. Lalu, untuk implementasinya, ini udah dilakuin di salah satu sekolah di Palembang, yaitu di SMA Negeri 22 Palembang, di mana perancangan layanan di sana mempertimbangkan kebutuhan calon siswa dan orang tua, manajemen prosedur operasional yang sesuai standar, dan pemantauan kinerja yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Selain itu, sekolah dapat lebih responsif terhadap perubahan dan perbaikan yang diperlukan. Oke, terima kasih. Itu merupakan kesimpulan dari perancangan layanan TI service design. Oke, sekian terima kasih. Itu mengenai presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, mengenai perancangan layanan teknologi informasi, yaitu service design. Sekian dari kelompok kami. Ketika ada salah atau mengucapkan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam